Jika dalam hitungan hari, Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, bukan lagi sekedar ancaman, bukan lagi sekedar headline di berita, tapi jika semua itu benar-benar terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Mari kita sejenak renungkan apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Jika dalam hitungan hari, Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, bukan lagi sekedar ancaman, bukan lagi sekedar headline di berita, tapi jika semua itu benar-benar terjadi, bom nuklir meluncur, kota-kota besar lenyap, udara tercemar, langit berubah merah, hanya tersisa kegelapan dan kehancuran. Pertanyaannya, di mana manusia bisa bertahan? Negara mana yang bisa menjadi tempat hidup? Hari ini kita akan membongkar 6 negara paling aman di dunia jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Berdasarkan riset ilmiah, peta geopolitik sejarah peradaban. Tonton sampai akhir karena di menit terakhir ada pesan terakhir yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Negara yang pertama, Australia. Benua yang besar namun terpencil, jauh dari pusat-pusat konflik besar dunia. Australia punya keunggulan geografis luar biasa. Studi yang diterbitkan di jurnal Nature Sustainable menyebutkan Australia termasuk negara dengan tingkat ketahanan tertinggi menghadapi bencana global, termasuk perang nuklir, lahan yang luas, populasi yang rendah, sumber daya air dan pangan yang memadai. Australia juga punya posisi strategis di selatan bumi, lebih aman dari dampak langsung bom nuklir. Menariknya, legenda aborigin kuno sudah lama menyebut saat dunia terbakar, pulau besar di selatan akan tetap selamat, dan itu adalah Australia. Yang kedua, New Zealand. Negara dengan kepulauan kecil di selatan Pasifik, jauh, sangat jauh dari zona konflik. New Zealand punya keunggulan sistem pangan yang mandiri, energi bersih, iklim yang stabil. Penelitian Universitas Otago menunjukkan New Zealand adalah salah satu tempat yang paling aman jika terjadi musim nuklir panjang. Secara spiritual, suku Maori menyebut tanah ini sebagai tanah yang diberkati. Diyakini saat dunia gelap, manusia akan datang ke tanah ini untuk membangun peradaban baru. Dan ini bukan sekedar dongeng, ini ada dalam budaya asli mereka. Yang ketiga, Iceland. Negara di utara Eropa penuh es dan api. Kenapa bisa jadi pilihan? Iceland punya geotermal, energi panas bumi yang tidak akan ada habisnya. Saat dunia kehilangan cahaya matahari karena awan debu nuklir, Iceland tetap bisa memproduksi listrik, menghangatkan rumah, menghasilkan pangan dalam rumah kaca. Negeri kecil, populasi hanya 400 ribuan, tapi punya tingkat ketahanan yang sangat tinggi. Dalam legenda Viking, Ragnarok, akhir dunia akan melanda bumi. Namun, negeri di utara akan jadi tempat kebangkitan baru, dan itu adalah Iceland. Yang keempat, Argentina, negara besar di Amerika Selatan. Argentina punya tanah subur, air yang melimpah, udara yang bersih. Wilayah Patagonia di selatan dikenal dalam banyak budaya sebagai tanah penyembuhan. Kajian Global Sustainability Institute menyebut Argentina sebagai zona aman, jauh dari konflik, jauh dari efek langsung nuklir. Dan secara sudut pandang spiritual, banyak kepercayaan yang menyebut Patagonia akan jadi tempat pemulihan jiwa dunia setelah kehancuran besar. Yang kelima, Brazil. Kenapa? Karena Brazil punya Amazon, hutan hujan tropis terbesar di dunia. Amazon adalah paru-paru dunia. Saat dunia tercemar, Amazon bisa tetap jadi penyangga alami. Selain itu, Brazil punya wilayah yang sangat luas. Sebagian besar daerahnya bisa jadi zona aman jauh dari pusat-pusat perang. Kepercayaan suku asli di Amazon mengatakan, saat dunia terbakar, pohon raksasa tetap hidup, menjaga nafas bumi. Yang keenam,
Ini yang bikin semua orang terkejut. Indonesia, tanah air kita sendiri. Mungkin kita semua tidak menyangka, tapi secara ilmiah, geografis, dan spiritual, Indonesia tempat terbaik jika perang nuklir pecah. Kenapa? Yang pertama, lokasi geografis. Indonesia ada di Khatulistiwa, jauh dari pusat-pusat konflik besar Eropa, Rusia, Amerika, Asia Timur Laut. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulau tersebar jadi perlindungan alami. Ledakan nuklir besar cenderung terjadi di dataran utama, bukan di wilayah maritim. Yang ketiga, sumber daya. Indonesia punya air, punya pangan, dan energi panas bumi melimpah. Riset dari MIT menyebutkan negara-negara ekuator seperti Indonesia lebih mampu bertahan menghadapi nuklir winter. Iklim lebih stabil, tanaman lebih mudah tumbuh kembali. Ini kekuatan besar Indonesia. Tapi bukan cuma soal lokasi, spirit Nusantara luar biasa. Sudah disebutkan dalam ramalan Jayabaya. Naskah-naskah kuno di Bali menyebut Pulau Dewata akan tetap berdiri walau dunia runtuh. Di Papua, kepercayaan lokal meyakini tanah leluhur dijaga oleh roh-roh besar, gunung sakral, mata air yang suci. Portal energi bumi Nusantara jadi perisai alami yang menjaga tanah ini. Ini bukan sekedar prediksi semata. Ilmuwan dunia menguatkan hal ini. Jurnal Nuclear Winter Research dari Rutgers University menyebut negara tropis punya peluang lebih baik bertahan di Khatulistiwa walau matahari tertutup. Suhu tetap relatif stabil, tanaman tetap bisa tumbuh, air tetap mengalir, dan jangan lupa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Jalur laut, jalur urat nadi logistik yang vital. Saat daratan rusak, lautan bisa jadi jalur kehidupan. Sejarah sudah membuktikan dulu saat Perang Dunia Nusantara bertahan, saat kolonialisasi, saat tsunami, saat wabah menyerang, rakyat Nusantara lebih cepat bangkit. Kenapa? Karena di DNA bangsa ini ada kekuatan bertahan yang luar biasa. Leluhur kita selalu bilang, tanah air ini adalah harapan masa depan, jaga dan rawatlah. Itulah pesan para leluhur. Lalu apa maknanya untuk kita sekarang? Indonesia punya potensi yang besar, bisa jadi tempat bertahan manusia jika dunia gelap. Tapi itu semua tidak akan ada artinya kalau kita terpecah. Sekarang banyak propaganda, hoax, berita palsu, provokasi yang tujuannya cuma satu, memecah persatuan dan kesatuan Indonesia. Itulah bahaya yang nyata. Sekarang yang dibutuhkan Indonesia adalah persatuan dari Sabang sampai Merauke. Bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan, tapi kenyataan. Kalau kita bersatu, Indonesia bisa jadi tanah harapan bagi dunia yang baru. Kalau kita terpecah, peluang itu hilang. Jangan mudah terprovokasi, jangan sebarkan hoax, jangan biarkan propaganda asing merusak bangsa kita. Dan kalau ada yang pesimis, skeptis, tidak cinta tanah air dan menyepelekan Indonesia, biarkan saja. Jangan ikuti energi negatif mereka, biarkan mereka memupuk energi negatif mereka untuk anak cucu mereka sendiri. Kita rakyat Indonesia harus terus menjaga negeri ini karena Nusantara punya potensi yang besar, bukan cuma hari ini tapi juga untuk masa depan umat manusia. Tanah air kita akan tetap jadi rumah di saat dunia gelap. Suradiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.